Oke, balik lagi ke dalam perbincangan podcast Maju Cuan, Mundur Cuan. asik. Gayanya Be, biasa kan kita kalau misalkan maju cuan harus begini dulu, mundur cuan begini Be. Enggak, takut nyenggol ini mic-nya baru Pak. Oh, mic-nya baru ya? Takut nyenggol. Hati-hati, Ini. itu barang perusahaan Be. Oh iya, saya tadi. Ya ini bukti keseriusan kita ya, sobat-sobat modalku, untuk menyajikan kualitas konten audio maupun video yang terbaik buat teman-teman semua. Yoi, jadi teman-teman semua bisa mendengarkan konten podcast kita makin lancar ya. Oke. Nah Be, ngomong-ngomong, kita pastinya setiap ada podcast nggak mungkin selalu berdua doang ya. Dan kita pasti akan ada orang ketiga. Siapa orang ketiganya? Nah, orang ketiganya kali ini tentu sangat menginspirasi dan kontennya tentu soal bisnis ya, yang sobat-sobat modalku concern dan mungkin sekarang sedang mengembangkan bisnisnya. Jangan lewatkan perbincangan kita kali ini dengan siapa? Kakak JT. Coba boleh kita tunjukkan orangnya? Iya, ini dia Kak Clemens Raharja. Halo Kak Clemens. Halo Kak Clemens. Selamat datang di podcast Perbincangan. Mantap, semangat sore nih Kakak JT KUB. Saya jadi orang ketiga. Jadi mengganggu hubungan kalian mungkin. Enggak. Tidak. Iya, kami emang jadi, cinta segitiga. Cinta segitiga. Mari kita mulai cinta segitiga kita dalam dunia perbisnisan. Iya, betul. Nah teman-teman, kalau mungkin teman-teman sobat modalku atau teman-teman atau sobat modalku belum mengenal siapa beliau, jadi Kak Clemens ini adalah seorang content creator, mentor untuk soal bisnis dan investasi. Jadi teman-teman bisa klik media sosial Kak Clemens di Instagram khususnya ya, yaitu @clemensraharja, sekaligus dia juga punya YouTube, judul YouTube-nya The Entrepreneur Society. Dan nggak cuma itu Be, jadi selain kita juga tadi kan udah sharing soal sosial medianya Kak Clemens ya. Kak Clemens itu juga ternyata sudah meluncurkan buku yang berjudul The Art of Entrepreneurship. Betul. Keren banget. Lu bayangin Be, The Art of Entrepreneurship ini nggak cuma ngomong soal taktik perang ya Kak Clemens ya. Betul. Tapi seni. Karena jadi, pengusaha itu adalah sebuah seni. Iya, nggak cuma soal saing-saingan harga gitu ya Kak Clemens ya. Betul sekali. Itu bagian dari seni tuh seperti itu. Seni. Iya. Di buku itu tuh kita bikin ini sih. Ini saya cerita sedikit ya. Jadi di buku silakan Kak. Kurikulum dasar yang saya ajarkan di The Entrepreneur Society. Kita ada komunitas pengusaha namanya The Entrepreneur Society, dan di situ ada kurikulum dasarnya 4, 6, dan 8. Jadi ada 4 esensi itu untuk mindset yang baru mau mulai. Terus ada 6 kelas yang pasti dialami sama semua pengusaha, dan untuk mencapai ke kelas 6-nya, misalkan kita mau ngomongin sampai ke tahapan akhir ya, dari IPO, mau di TBK, atau mau ditembak sama venture capital, mau ke arah merger atau franchise, atau akuisisi, itu semua tuh perlu ada 8 core. Nah itu yang kita bahas di The Entrepreneur Society, gimana cara menguatkan supaya perusahaan-perusahaan teman-teman pada bisa berkembang sampai kelas 6. Harapannya seperti itu. Amin. Oh, luar biasa. Amin ya, saudara-saudara. Iya, dan itu sebenarnya sama paket lengkap ya. Jadi nggak cuma membimbing teman-teman yang berbisnis modal kecil atau jadi UMKM, tapi sampai ke naik kelas gitu ya, sampai punya PT, sampai punya investor, dan sampai mungkin jadi perusahaan yang sangat besar kayak gitu ya. Betul, nanti boleh kita bahas lah kalau misalkan mau dibahas. Tapi Kak Clemens ngomong-ngomong soal buku itu ya, itu berapa lama buat bikin buku itu Kak Clemens? Itu 1 tahun tuh sebenarnya. Jadi ini kan berdasarkan dari pengalaman. Saya tuh dulu pernah merantau di Melbourne dari 2003 sampai 2015. Di sana juga saya tuh mulai dengan segala keterbatasan tuh. Saya bersyukur banget lah punya papa mama yang sangat-sangat mendukung. Tapi pada saat waktu 2003 ke 2005 itu dolar naik gila-gilaan. Jadi saya juga bilang, saya pengen kalau misalkan saya bisa setidaknya membantu lah. Jadi saya mulai cari kerjaan sampingan tuh waktu mulai semester kedua di sana. Saya mulai kerja. Jadi waktu itu sempat saya kuliah tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu saya padatin untuk kerja tuh. Kerjaan pertamanya itu saya di ini ayam goreng yang multinational franchise, mungkin teman-teman tahu lah ya. Singkatannya Clemens Fans Club dulu. Jadi ada kanya lah ya. Iya, dulu mulai dari situ. Nah itu jadi saya mulai dari yang ngubek-ngubek, dari kasir sampai kemana, sampai akhirnya justru sampai jadi area training manager, area manager di sana, bisa pegang 5 toko yang paling padat di pusat perbelanjaan Kota Melbourne. Jadi dari situ justru banyak sekali ilmu yang saya pelajari, yang akhirnya saya praktekin juga di bisnis-bisnis saya, yang akhirnya jadi bahan pengajaran. Terus dari pengalaman, dari banyak mentorship ya, terus dari banyak juga ikut seminar, ikut baca buku. Nah itu terkompilasi lah jadi seperti ini, kira-kira seperti itu. Iya, jadi makanya kita di
episode kali ini kita akan fokus untuk ngomongin soal ini omset bisnis susah naik, kenapa ya gitu. Oke, jadi itu adalah judulnya nih. Nah, Omset bisnis susah naik, kenapa ya? Kenapa ya? Nah, makanya Kenapa, kita mau tanya Clemens? nih sama Kak Clemens nih. Iya. Pasti udah pada penasaran, Be. Tapi sebelum masuk ke tema yang tadi, ada satu hal yang pengen gue tanya dan penasaran banget nih. Ini soal kisah karirnya Kak Clemens nih. Tadi kan sempet disinggung dikit soal Clemens Fans Club gitu ya. Mungkin abis ini kita juga join di Fans Club gitu ya. Itu singkatannya. Pendaftarannya di mana nih? Kita kan biar nggak sebut brand gitu. Yoi. Cuma tertarik aja gitu kan, buat bisa bekerja di bidang tersebut dan bisa sampai seperti sekarang. Sebetulnya pengalamannya itu kan udah banyak banget dong. Nah, itu gimana sih perjalanan karir Kak Clemens dari awal sampai kok bisa jadi seperti sekarang sih gitu? Nah, karena dulu ya kepepet. Jadi yang tadi udah bilang tuh dolar naik gila-gilaan. Jadi memang waktu itu berusaha ya. Setidaknya kan ini papa mama tuh udah berusaha banget untuk bisa membiayai kuliah. Saya pengen supaya kalau saya bisa kontribusi mungkin buat biaya hidup, transport, kos, buat makan minimal ya saya bisa bantu-bantu lah, nggak perlu minta uang Anak jajan terus. berbakti. Ya kan? Nah, dari situ jadi akhirnya saya kerja tuh karena anak rantau cuma dibatasin 20 jam. Kerjaan pertama tadi di situ yang tukang ayam. Terus habis gitu ada kerjaan lagi ngitung stok di kayak supermarket gitu yang pakai barcode cenit-cenit scan-scan gitu kan. Nah, itu yang legal. Terus habis gitu karena mepet masih kurang, akhirnya nambah lagi jualan ini, bukan jualan apa, jadi kerja kayak tukang cuci piring di restoran Chinese lah di sana gitu. Wow. Jadi, nah itu pas lagi kuliah kan benar-benar dipadetin karena ya emang buat bertahan hidup juga. Terus pas justru dari situ akhirnya mulai merintis, mulai jualan ini itu apa yang bisa dijual karena kan pengen ya biar dapet cuan-cuan tadi kan. Terus dari situ sempat pas udah lulus akhirnya kan yang 2 saya lepas. Saya pas itu posisi udah naik ke shift manager. Jadi udah jaganya tuh 8 jam tuh. Jadi Sabtu Minggu kerja di tukang ayam, Senin sampai Jumatnya pernah jadi nih finance manager di advertising company di sana gitu kan, di Sydney Melbourne lah, ada perusahaan kecil menengah lah lagi berkembang. Tapi di situ saya sadar kalau misalkan wah iya nih kalau kerja jadi kayak akuntan, kan emang dulu lulusannya akuntansi keuangan kan, kerja jadi akuntan tuh kayak bosen banget, duduk di belakang layar, di belakang meja gitu kan, lebih demen keluar ketemu orang kayak gini ngobrol gitu. Akhirnya jadi Senin sampai Jumat kalau mau pergi kantor tuh males banget, tapi Sabtu Minggu padahal kerjanya fisik kan, ngangkat tepung lah apa segala macam berat-berat gitu di tukang ayam itu, tapi bahkan nggak ada duduknya, berdiri, tapi lebih semangat gitu loh. Jadi ya gitu ceritanya. Mulai dari situ akhirnya pas ditawarin full time di sana, saya jadi full time, pindah akhirnya jadi asisten manajer, terus naik restoran manajer, terus ya di sana sambil ngerjain bisnis sampingannya banyak di situ waktu itu. Jadi ya benar-benar apa yang bisa dijadiin duit, memang anak rantau kan. Bener banget. Ini kerja di tukang ayamnya pengalamannya bisa sebanyak ini ya. Kalau gitu waktu dulu kuliah kerja di tukang ayam juga saya. Pastinya begitu. Tapi ngomongin soal ya Be, silakan Be. Ya keren banget ya, ada 3 pekerjaan nggak usah deh di dalam waktu yang sama gitu. Waktu kuliah, jadi Senin sampai Rebo tuh saya padetin kuliah dari pagi sampai malam, sisanya udah Kamis sampai Minggu kerja. Gokil banget itu sih, nonstop Luar loh biasa, kerjanya. Tapi berkualitas, makanya bisa jadi seperti ini gitu Be. Betul. Semua perlu proses lah. Tapi- itu kan bagian proses kan. Betul. Nah, ngomong soal bisnis, kan tadi juga udah kerja di tukang ayam gitu ya. Berarti kan udah tahu dasar-dasar bisnis. Nah, di sini justru pengen tanya nih, apa hal mendasar yang menyebabkan omset bisnis tuh nggak berkembang atau justru bisa malah menurun? Oke. Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin omset, satu kita mesti tahu dulu nih segmentasi pasarnya jelas nggak? Karena terkadang kalau misalnya segmentasi pasarnya tuh nggak jelas, jadi terus kita mesti tahu juga kira-kira kita nawarin sesuatu yang mereka butuhkan nggak gitu. Kalau misalkan nggak, biasanya susah jualan. Nah kalau misalkan dari situ nih, kalau misalkan omsetnya kenapa menurun atau misalkan emang susah jualan tuh biasanya karena segmentasi pasar, terus produknya tadi bisa diterima nggak sama pasar. Terus ngomongin dari masalah harganya juga bisa masuk nggak gitu loh ke segmentasi pasar tersebut. Kayak kalau kita ngambil contoh gini deh, jadi kalau misalkan bilang waktu 10 tahun yang lalu pernah ada satu brand yang tadi kan Clemens Fans Club tuh, itu kan ayam goreng. Nah kalau di Australia tuh ada ayam panggang. Ayam panggang tuh versi lebih sehatnya dari ayam goreng gitu kan, tapi istilahnya harganya sedikit lebih mahal. Sempat 10 tahun yang lalu kayaknya masuk ke Indonesia.
Dan itu saus-sausnya pedas manis lah, saya nggak sebut nama brand gitu ya. Tapi dia nggak bisa bertahan karena pada saat itu waktu pertama kali masuk mungkin rame orang-orang nyobain, tapi begitu turun tuh ya kan, omsetnya menurun segala macam. Karena satu, pada saat itu masuknya terlalu dini, segmentasi pasar yang mencintai makanan sehat itu masih belum mikirin kesehatan. Jadi mereka lebih mikirnya kayak yang penting murah aja dulu gitu loh istilahnya. Jadi yang penting murah. Kalau kita ngomongin harga, mereka juga belum melihat value-nya. Tapi kalau mereka masuk sekarang nih, buktinya kan kemarin ada satu brand lagi tuh, roti panjang dari luar negeri, ya kan, sandwich. Ya. Saya nggak sebut lah ya. Ya. Itu bisa masuk dan ngantrinya sampai panjang banget. Kenapa? Karena segmentasi pasar udah jelas. Dan di sekarang masyarakatnya tuh sudah lebih matang, mereka sudah lebih memperdulikan kesehatan dan mereka nggak masalah untuk bayar sedikit lebih mahal. Gitu. Jadi kita mesti lihat dari situ dulu. Terus sama marketingnya seperti apa. Kalau misalkan emang produknya bagus, penjualannya bagus, tapi nggak ada yang tahu gitu loh. Ya percuma juga, omsetnya mungkin nggak akan meningkat atau makan mungkin gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita bilang bisnis yang cuma gitu-gitu aja, nggak akan bisa berkembang. Akan akhirnya stuck seperti itu gitu loh maksudnya. Terus nanti kita ngomongin lagi yang di bawah, pelayanannya. Timnya seperti apa? Semuanya bagus tuh ya, semuanya bagus. Tapi kalau pergi ke restoran misalkan nanti dilayaninnya gini, mau makan apa lu? Ngantri makanan dilempar. Makanannya dilempar gitu ke meja kan. Mungkin jadi efek gimmick juga kali, seru. Yang masak jago kungfu gitu kan. Bisa jadi, mungkin rame. Kalau ngirim piringnya dilempar-lempar gitu. Tapi kan kalau itu kan kalau kita ngeliat dijutekin, mau makanan seenak apapun, ngantrinya panjang, terus banyak yang mungkin habis atau apa, kita nggak bakal balik lagi sih gitu. Jadi itu betul-betul mesti dipertimbangkan, customer service-nya, customer journey-nya juga penting. Semoga menjawab. Ide bagus ya kalau kita bisa bikin restoran yang tadi bisa ada ahli kungfunya. Kayaknya belum ada tuh. Itu bisa menjadikan ide itu. Iya, tapi kayak juga ya. Kalau nyari ahli kungfunya susah, J. Iya. Kita lah, kan udah ada kungfu panda. Mantul. Bisa ya. Oke. Ya aku tetap menarik banget sini. Aku juga punya pertanyaan Kak Clemens. Masih ada hubungannya soal tadi sih ya, persaingan gitu-gitu ya. Kali ini soal, aku pernah baca tuh ya, salah satu sebab omset bisnis nggak naik itu karena persaingan harga atau perang harga gitu. Ya. Jadi orang pasang harga murah banget. Nah, akhirnya nggak tahu, mungkin awal-awal lebih karena dia lebih murah, terus akhirnya banyak ya. Terus habis itu biasa lagi, turun lagi gitu ya. Nah, cara yang tepat untuk menyikapi hal itu tuh gimana ya? Nah, saya tuh selalu bilang gini, kalau dalam bisnis ya, kita tuh perlu, ya, bisnis itu, bayangin kita bangun bisnis kayak kastil. Tahu kastil nggak? Kastil udah nggak ada zaman sekarang. Benteng. Yes. Benteng kan kita perlu temboknya tinggi, ya kan? Terus kalau bisa di pinggirannya tuh ada jurangnya, supaya kalau musuh mau nyerang, masuknya susah kan? Semakin susah musuh mau nyerang dan dapetin benteng kita, itu berarti bisnisnya tuh nilainya semakin tinggi. Nah, salah satu senjata dalam bisnis itu untuk melindungi bentengnya, tadi kan udah ngomong dari pemanah dari atas, nanti dilemparin apa atau apa gitu kan ya. Cara perlindungan yang ininya salah satu senjata itu adalah brand. Jadi kita perlu punya brandnya kita, branding. Nah, kalau kita ngomongin seperti itu, kita anggap contoh deh, kalau misalkan bisnis kita itu terlalu gampang ditiru produknya. Nah, salah satunya cara supaya kita nggak perang harga, itu kita mesti bikin brand. Brand kita harus bisa dikenal. Salah satu contohnya, kalau kita ngomong gini deh, kalau ke Pekan Raya Jakarta, tahu kan ada yang jualan kerak telur. Yes. Iya. Itu semeter lagi kerak telur, buset. Itu mungkin yang punya satu bos kali ya. Atau kalau misalkan enggak, itu mereka cuma amati tiru plek-plekan. Kerak telur Korea pakai BTS, yang itu kan kerak telur bulgogi, kerak telur apa gitu, kerak telur samyang, atau kerak telur apa, ngerti gak sih? Tapi dengan adanya begitu kita nggak perlu jadi persaingan harga kan. Nanti kalau kerak telurnya berjejer gitu kan, kita tinggal kayak, berapa bang? Enggak, yang situ diskon 1.000 gitu kan. Jadinya perang harga kan? Karena sama persis semua. Nah, kalau kita bisa punya satu nilai tambah, itu bisa jadi brand positioningnya kita. Sebagai bisnis perlu tuh kayak gitu, perlu punya perlindungan. Nah, kalau misalkan bagaimana caranya kita pengen bikin tadi brandnya seperti apa? Contohnya gini, kalau kita ngomongin ada tas kan kulit ya. Biasanya kulit tuh dari kulit sapi gitu ya. Kenapa ada tas yang kayak di Bandung tuh masih ratusan ribu gitu ya, sampai paling 1-2 juta lah, sebagus itu udah bagus banget mungkin jutaan ya. Tapi kalau udah dipakein satu logo gitu ya, logonya ada L, ada V gitu kan, terus ada logo mungkin G, ada C gitu ya, harganya tuh bisa kayak jadi belasan sampai puluhan juta.
sebenarnya oke lah, mungkin dibilang kualitas, mungkin dibikin nanti apa, tapi mau semahal mana sih gitu istilahnya. Ya kan, emang sapinya wagyu gitu, jadi kulit sapi wagyu gitu. Ya kan, ngerti nggak maksudnya kan? Tapi kenapa harganya bisa jauh gitu? Itu karena tidak mau persaingan harga. Jadi kita bisa bikin kalau orang pakai produk kita tuh rasanya gimana gitu loh. Ya kan? Pakai tas wagyu tadi kayak gimana gitu. Jadi itu loh maksudnya. Jadi gimana caranya mengatasi peperangan harga? Ya kita mesti punya nilai tambah yang bisa kita tawarkan ke konsumen kita. Kalau misalkan emang tapi tokonya kan online gini, mungkin pembedanya ada fast respon contohnya. Mungkin pembedanya ada tanggapannya jadi gini, atau mungkin tanggapannya lebih sopan. Misalkan, hai kakak cantik, jangan sintar dibilang modus. Tapi contoh gitu maksudnya. Paham ya? Ya, siap kali ya. Ya seru. Jadi diusahakan seunik mungkin ya produk atau bisnis kita itu ya, biar kebedain. Betul. Ya, tadi sobat-sobat modalku semoga bisa coba dipikirin ya nilai tambah dari bisnis kalian itu apa gitu ya. Misalkan sama-sama jualan sandal jepit, apa yang bedanya sandal jepit teman-teman sama dagangan orang lain yang ada di e-commerce gitu ya. Mungkin bisa di custom pakai nama gitu ya, biar nggak ketukar kalau di masjid gitu ya. Betul banget. Itu. Nah itu gimana? Problem real itu solusi. Iya, jadi produk kita nggak cuma produk kan, tapi jual solusi seperti itu. Betul, nah itu benar banget tuh. Kalau branding saya suka ngajar. Emang saya kan banyak ngajar branding juga di The Entrepreneur Society kan, karena kita ada branding marketing agency namanya Hello Monday Morning. Nah itu saya biasanya bilang gini, jangan ceritakan. Kalau kita biasanya orang-orang bikin konten di Instagram, mereka tuh bikin selalu isinya katalog produk aja, ya kan? Atau cuma jualan, ngomongin dirinya sendiri. Produkku bagus loh, ini bajunya tuh lembut loh, nih itu loh itu gitu kan, biasanya cuma gitu. Orang-orang tuh nggak tertarik, nggak akan nge-like, nggak akan nge-share, nggak akan follow. Tapi kalau misalkan mau, kita bisa bikin konten misalkan dampak apa yang saya berikan buat konsumen saya. Itu justru kalau konten-konten kayak gitu ya. Misalkan jualan apa ya? Jualan bakso gitu. Dampak apa sih bakso gitu kan? Kan bakso barang yang umum gitu kan. Apa sih gitu kan? Kita bisa bikin gini loh, menghangatkan kembali keluargamu yang sudah dingin dengan bakso. Kayak gitu. Bener nggak? Menarik gitu. Ini kan kalau nggak, ungkapkan rasa maafmu ya. Iya. Mari ngebakso, mari bicara. Benar, bisa juga tuh kan. Atau ini, nyatakan cintamu dengan bakso. Bunga udah overrated, pakai bakso ya. Barangkali aja. Kalau soal ungkapkan cinta dengan bakso, biasanya anak SMP itu kan pacarnya makan bakso. Nah, bener kan? Pengalaman masa muda. Oke, ya menarik banget sih tadi ya. Selain nilai tambah tadi itu ya, kita coba berpikir dari sisi customer kita gitu, jangan fokus ke produk kita doang gitu. Pengennya juga nih, tadi kan sempat ngebahas soal kerak telur ya, kerak telur yang berjejer gitu kan, berarti kan banyak dan ya berarti orang kalau misalkan datang mau pilih kerak telur mana gitu kan. Tapi ada satu yang menarik nih, yaitu adalah dari sisi minimarket. Ada 2 minimarket yang kadang suka bersebelahan. Mungkin jaraknya juga sekitar 50 meter saja sudah ada gitu ya. Bahkan mungkin di dalam satu komplek itu ada 2 minimarket yang berdempetan dan sekitar 50 meter masih berdempetan lagi gitu. Lambang depannya A sama I lah ya gitu ya, minimarketnya gitu. Cuma kan mereka kan memperdagangkan hal-hal yang bisa dibilang mirip gitu ya. Sama nih kayak kerak telur gitu kan. Nah, tapi hebatnya, walaupun mereka itu dagang yang bersebelahan, itu tetap bisa harmonis gitu satu sama lain gitu. Nah, apa sih insight yang bisa didapat dari kedua minimarket ini gitu? Mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita nih. Saya sih gini, mungkin mereka nggak kolaborasi sih, mungkin bahasanya kurang tepat. Tapi kalau saya bilang sekarang tuh eranya di mana kita bukan lagi berkompetisi, tapi berkolaborasi. Nah, di antara kedua minimarket tersebut, itu mungkin ada yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi mereka justru dengan adanya seperti itu saling melengkapi gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngelihat pangsa pasarnya tuh luas sekali gitu loh. Dimana kalau misalnya kita emang kerak telur ya, kalau kerak telur ya kerak telur sih. Saya nggak luas gitu. Tapi maksudnya kan kalau ini kan dia bisa ada yang datang di sini, dia bikin promo apa, orang-orang datang. Pada saat orang datang mau nyari produk tertentu yang nggak ada di sini, dia nyari ke sebelah pasti, gitu kan. Jadi atau mungkin yang di sini nanti ada ATM-nya pakai bank ABC, yang di sini ada bank DEF misalkan, atau ada lagi mungkin pelengkap-pelengkap, mungkin kayak gini daripada rebutan parkir atau apa. Terus kan biasa mereka mendukung juga ada UMKM di depannya tuh.
UMKM makanan apa, itu juga bisa jadi yang menarik. Kalau misalkan UMKM-nya misalkan nih ada ayam goreng Korea yang enak banget gitu misalkan ya, jadi orang-orang datang gitu contohnya. Jadi nanti kan sebelahnya ikut kena imbas juga gitu. Jadi benar-benar mereka tuh sifatnya lebih apa ya, ke arah mutualisme lah di situ. Dimana pada saat ya sih kalau kita ngelihat seperti itu gitu loh. Dan dibilang persaingan atau apa ya, sebenarnya memang ada produk yang dijual di sini, ada yang di sini nggak ada, dan sebaliknya. Jadi justru itu makanya kenapa saling melengkapi gitu kalau saya bilang. Kenapa bisa seharmonis itu, karena ya memang pangsa pasarnya luas. Dan mereka juga nggak mungkin buka kalau misalkan ngelihat di situ kota yang sepi gitu kan. Justru kan ngelihatnya ini kan untuk biar kenyamanan, di mana orang-orang daerah situ paling sekitar yang datang. Kalau 50 meter ya kalau itu dekat juga sih sebenarnya. Saya kalau ngeliat kan mungkin kepadatan penduduk daerah situ pasti padat banget gitu. Baru mereka akan berani buka toko sedekat itu. Biasanya mereka pasti ada pertimbangannya ke situ. Mereka ngeliat tuh jadi untuk kayak berapa ratus rumah tangga yang bisa terserap dari satu toko radius. Jadi dari situ dan udah gitu sama ini juga sama saingan bukan saingan ya, jadi brand positioning kemanapun dia buka ya nyontoh gitu. Soalnya kalau kita ngomong deh, ada satu toko burger yang warnanya kuning emas, huruf ya udahlah ya gitu ya. Medan. Itu kalau mereka buka di mana gitu ya, itu ngelihat daerah situ pasti real estate propertinya naik karena mereka udah riset ini pengembangannya ke depannya seperti apa dan apa. Jadi sebenarnya ya mungkin untuk supaya brand positioningnya bisa terdengar juga ya saling pada ngikutin aja. Oh dia buka di situ pasti bener nih yang lain buka gitu ceritanya. Ada mungkin arahnya bisa ke situ juga gitu kalau ngelihat. Tapi kalau dibilang harmonisnya kenapa? Karena pasti mereka sudah ada di diligence sendiri melihat emang padatan penduduk kita kok yang demand tinggi. Jadi kenapa enggak gitu loh. Di dekat rumah saya soalnya sebelahan, persis. Di mana-mana mereka nggak bisa terpisahkan sepertinya. bahkan sampai kadang kalau ngomongin soal ini ya, kepadatan penduduk ya, ada yang brandnya sama tapi 500 meter ada lagi dia. Jadi ada dua yang I tempat gitu, dua yang I. Iya, nah makanya bisa sampai kayak gitu kalau lingkungannya kayak daerah pemukiman terutama ya. Nah, minimarket. Karena kadang kan orang untuk jalan beda 50 meter males loh. Nah, betul. Bener juga. Iya kan? Makanya. Tapi tetap pasti kalau berani buka pasti ada pasarnya sih. Kalau nggak mungkin. Kalau saya pun gitu sebagai pebisnis, kalau saya ngeliat nggak ada pasarnya di sana buat apa gitu. Pasarnya ada. Makanya mereka pasar berani. Ya. Oke. Pasar. Oke. Oke, aku langsung ini ya, J ya. Gantian aku yang nanya. Monggo, Be. Siap, tarik Mang. Aku mau lompat nih sekalian tadi soal ini ya, minimarket ya, yang offline bisnisnya. Aku masuk ke ini nih, online, terutama untuk media sosial nih aku lompat. Strategi meningkatkan omset jualan melalui media sosial nih, Kak Clemens. Apa yang bisa di-sharing nih kira-kira? Nah, pas banget nih, karena kalau kita dari Digital Branding Marketing Agency, pasti kita selalu bilang dari konten. Konten is king sekarang. Kalau mau dibilang gini, strateginya memang dari media sosial itu adalah untuk bisa dapat reach itu supaya orang-orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau di dunia bisnis tak kenal maka tak beli. Benar. Gitu. Udah sayang pun masih belum tentu beli gitu kan. Jadi makanya tak kenal maka tak sayang, yang penting beli. Nah gitu. Jadi intinya kita mesti bikin orang-orang yang nggak kenal jadi kenal dulu kan. Nah gimana cara bikin orang yang kenal? Sekarang kalau media sosial itu dia udah mirip kayak media massa zaman dulu. Kalau misalkan brand-brand mau dikenal, mereka pasang iklan biasanya. Dan itu iklannya juga pasti cukup mahal gitu. Kita ngeliat TV, radio, ya kan, koran dan sebagainya. Dengan media sosial itu tuh kita bisa punya reach yang luas dengan biaya mungkin lebih murah. Bukan mungkin, biayanya lebih murah. Tapi tergantung dari kalau misalnya kita bisa bikin kreatif kontennya. Makanya kenapa saya selalu bilang strategi paling benar ya kita mesti tahu dulu segmen pasarnya tuh kita berbicara sama siapa. Dan nanti dari situ produk kita tuh menjadi jawaban dari permasalahan mereka di bidang mananya. Misalkan nih, misalnya tadi jualan bakso lagi, tapi target pasarnya tadi kan kita ngomong kan keluarga. Kalau ini kita ngomongin mungkin apa ya, target pasarnya mungkin mahasiswa. Tadi kan bisa tuh nembak untuk apa. Jadi kita nanti konten-kontennya ngomongin tentang nyatakan cintamu yang tulus atau gimana. Tahu nggak sih permasalahan mahasiswa misalkan? Mahasiswa masalahnya apa sih? Biasanya kan ngomongin kalau nggak kampus, nanti bikin tugas, mau bikin yang lucu-lucu, entertainment, bikin meme bisa juga kan. Terus nanti bisa lagi ngomongin tentang percintaannya mereka, bisa ngomongin tentang jalan-jalannya mereka, berbekalnya apa. Itu kan bisa semua jadi konten sebenarnya. Jadi kayak gitu-gitu tuh bisa digali terus masukin selipin produknya apa. Kita nggak boleh hard selling kalau di media sosial. Harus soft selling gitu istilahnya. Begitu ceritanya. Oke. Jadi soft selling ya kalau bisa teman-teman. Intinya untuk melakukan promosi di media sosial. Mungkin bisa dihubungin sama yang tadi di awal dijelasin ya Kak Clemens ya.
terkait dengan mengatasi masalah konsumen. Tadi bahas Betul, mahasiswa gitu betul. ya. Nah, Jadi nggak fokus ke produknya gitu ya, kalau nggak salah ya? betul. Jadi gini, kalau kita biasanya dengan klien-klien kita ya, kita tuh ada klien nih dari bidang asuransi. Kita bikinin satu media ngomongnya tentang perencanaan keuangan buat milenial gitu ya. Sekarang dari nol, sekarang udah 200 ribuan lah, kira-kira 150-170 ribuan gitu kan. Nah, jadi dari situ itu sebenarnya cuma kolam di mana nanti masuknya ke funnel. Funnelnya itu apa? Masuknya tuh ke arah jadi Ya, dari konten bikin bisa penawaran-penawaran yang ini promo kan kalau saya bilang gini deh, di dalam digital marketing itu ada 4 langkah yang kita sebut dalam corong penjualan ya, awareness, interest, decision, sama action, AIDA ya kan. Kalau kita ngomongin kayak gitu tuh dari yang pertama nggak kenal, kita bikin tertarik dulu. Nah, tertariknya bisa kita kasih kayak produk-produk digital gratis, misalkan ebook gratis atau apa. Oh iya, buat teman-teman nanti yang dengerin ini sampai habis, saya bagiin buku kedua saya gratis, bukan buku label nih. Ini buku 148 halaman, jadi bukan cuman buku promo kayak 10-15 halaman gitu. Jadi teman-teman digital marketer juga pada bilang katanya, gila lu bagian gitu lu bisa jual kali. Ya nggak apa, biar Indonesia maju sih. Dari The Entrepreneur Society buat Indonesia. Nah, terus ya, lanjut kan tadi setelah kita bagiin yang gratisan gitu, itu kan orang tertarik. Nah, nanti mereka bisa lagi nanti mulai masuk kayak kita bikin mereka masuk ke program kita, webinar dulu atau apa. Dari webinar tersebut nanti dia tadi yang itu dia mulai menjelaskan tentang perencanaan keuangan sampai akhirnya nanti pilihannya adalah kita mesti punya proteksi asuransi atau kita juga mesti nanti kalau misalkan mau dapetin pendapatan tambahan lewat asuransi itu bisa seperti ini gitu. Jadi ada 2 opsi. Jadi itu funnel yang terjadi di mana kalau kita ngomong ya benar-benar gimana caranya bisa bikin duit tuh dari media sosial sebetulnya. Nah, kalau kita udah punya produknya kita sendiri, asal segmentasi pasarnya jelas, asal komunikasi kita jelas, asal konten kita jelas, itu pasti bisa viral. Orang-orang tahu nanti funnelnya ke arah mana, apakah masuk ke marketplace, apakah masuk ke landing page kita, apakah masuk mana. Itu semua bisa diatur gitu, diarahkan. Semoga menjawab. Luar biasa, berat tapi bermakna. Nah, mantap. Tadi sempat nyolek dikit soal konten gitu kan. Tadi kan sempat dibilang kalau masuk ke sosmed, izin ya Be ya, gantian. Siap, sudah sangat menjawab kok. Nah, tadi kan ngomongin soal sosial media, berarti kan harus informasinya ada yang soft selling gitu kan. Nah, kalau ngomong soal konten, kan sosmed tuh berbeda-beda ya. Kan zamannya Friendster gitu kan. Masih ada nggak ya? Wah, banget. MIRC. Zamannya Friendster. Iya, terus Facebook gitu kan. Terus muncul lagi Instagram dan sekarang kan lagi ramai TikTok seperti itu. Nah, pasti kan di setiap sosial media itu ada segmentasinya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa membuat konten yang sesuai di sosial media tersebut? Kan pasti berbeda-beda nih, mau konten TikTok, YouTube, Facebook. Nah, itu gimana ya cara kita menentukan kontennya ya? Oke, sebenarnya gini, idealnya setiap platform itu kita punya pembahasan yang berbeda. Misalkan brandnya satu nih, di Entrepreneur Society gitu ya. Berarti itu bisa kayak YouTube channelnya, misalkan kita ngomongin video-video panjang, tadi ngeliput member, terus nanti dengan kita kupas bisnis, kita ke pabriknya, kita kemana, kita ngelihat dulu mulai ngerintisnya seperti apa dan apa untuk jadi kisah inspirasi. Terus Instagramnya mungkin lebih ke ilmunya yang pendek-pendek, bite size. Kalau tadi itu kita ngomongin video panjang, liputan. Nah, kalau yang ini kita ngomongin video pendek tuh lebih ke arah jadi ilmu-ilmu penggalan, mungkin kayak karusel atau apa. Terus kalau misalkan nanti mau bikin TikTok gitu ya, kita di Entrepreneur Society belum ada TikToknya. Saya juga rada males kalau ini karena mesti ngedit dan joget-joget. But anyway, itu juga bisa. Mungkin konten-kontennya lebih yang ke arah video, yang ke arah ngomong, terus nanti bisa visualisasi dan sebagainya. Itu kalau itu akan lebih bagus. Jadi harus punya kisahnya masing-masing. Kalau sebuah brand nanti di website-nya isinya apa, di LinkedIn-nya ngomonginnya apa. Kayak saya ambil satu contoh, ada satu influencer yang terkenal namanya Gary V di Amerika ya. Dia kalau di Instagram gitu dia ngomongnya pokoknya katanya jorok mulu, pokoknya inilah F this, F that gitu kan ya. Tapi kalau di LinkedIn dia bahasanya normal dan benar bahasa profesional banget gitu loh. Jadi ada ceritanya yang berbeda, di mana dia nulis di situ lebih karena tulisan panjang, terus gambar ya kan. Kalau yang di Instagramnya misalnya mindset, mungkin nanti di TikToknya ilmu praktis, terus kalau nggak apa gitu kan. Itu semua jadi punya kisah sendiri di mana nanti berkesinambungan itu jadi membuka pasar yang jauh lebih luas sebenarnya, ke arahnya ke sana kan. Kan kita kan kalau isinya sama semua buat apa orang follow semua dong.
nggak ada gunanya gitu loh. Betul. Gitu. Jadi biar kalau bisa kontennya berbeda-beda tadi supaya bisa, tapi nanti tetap itu jadi sebuah satu kesatuan ilmu yang bagus gitu loh. Harapannya nanti di Entrepreneur Society bisa seperti itu. Cuman nih kita lagi belum rajin aja. Siap. Berarti sosial media sendiri itu adalah gerbang untuk mendapatkan audiens yang lebih besar. Namun kenalilah sosial medianya ya. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Ya, jadi potongan-potongan ilmu ini aja pasti bisa diterapin di bisnis teman-teman dan harusnya akan membuat bisnisnya makin berkembang ya. Seperti member-member The Entrepreneur Society ya, Kak Clemens ya. Amin. Atau mungkin teman-teman mau gabung ya, boleh kali ya mau gabung ke Entrepreneur Society. Boleh dong, boleh banget. Ya. Kita sifatnya sosial kok. Iya. Jadi ya kalau ngumpul sama-sama pengusaha kan biasanya ambience-nya kan udah beda gitu ya. Ya, salah satu mungkin yang diomongin di Entrepreneur Society mungkin salah satunya tentang itu ya. Yang aku mau tanyain nih soal kualitas produk. Nah, tadi udah disinggung sedikit soal orang akan mau beli tetap kualitas produk kita dengan syarat A, B, C. Nah, aku mau mungkin gali lagi ya soal apa tips dan triknya meningkatkan penilaian konsumen terhadap kualitas produk kita gitu. Apalagi kalau produk kita baru misalnya. Terus kita punya produk lebih baik, harganya mungkin agak lebih tinggi gitu. Nah, itu mungkin agak susah tuh buat pemain awal ya. Kayak gitu kan. Ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau dibilang gitu ya, kalau emang produknya bagus, kayak gini. Kalau produknya jelek, mau marketing budget seberapapun ya itu akan malah membunuh kita gitu loh. Lebih cepat nanti orang-orang akan bisnisnya cepat bangkrut lah kalau produknya jelek. Tapi kalau produknya bagus dan produk itu bisa berguna, sebenarnya yang paling gampang sekarang nih, makanya tadi saya sebutkan ada kalau di luar negeri itu udah disebut sebagai creators economy. Jadi konten itu adalah king, dimana kalau misalnya kita bisa distribusikan produk kita supaya dilihat, mungkin budgetnya adalah kita bagi-bagi dulu tuh ke influencer yang sesuai ya influencer atau misalkan endorser atau ya KOL lah, key opinion leader gitu kan, bahkan sampai ke arah mungkin nanti ke artis-artis atau ke bintang-bintang misalkan yang punya influensi yang cukup besar, itu akan jauh lebih cepat mengangkat. Dan kalau kita ngomong seperti itu benar-benar semua dengan segala keterbatasan ya bisa gitu loh istilahnya berkembang. Yang penting tadi kita berani untuk kayak bagi-bagiin, kita berani untuk tadi memperkenalkan lah produk kita ke orang-orang. Strateginya ya salah satunya adalah dengan tadi kita ngajakin KOL, influencer nih. Makanya berteman yang tulus, jangan ngontek cuma pas ada butuhnya gitu kan. Kakak UB kan followersnya banyak nih, Kakak UB boleh nggak bantuin endorse? Ya siapa lu gitu kan. Ingat gitu. Mau UB kita boleh temenan nggak sih? Ini nanti saya kirimin produknya ya gitu kan, bahasanya beda. Bener gak? Iya. Fake gitu. Tadi ngomong-ngomong soal produk ya, produk bagus gitu kan. Kalau produk jelek ya coba dibagusin supaya bisa bagus dan orang puas gitu kan. Cuma balik lagi ke soal promosi. Promosi kan pastinya ada banyak cara gitu, misalkan kita menggunakan KOL dan sebagainya gitu. Cuma untuk teknik promosi, misalkan mungkin untuk usahanya baru dimulai seperti itu ya. Bagaimana sih teknik promosi yang tepat untuk bisa mengangkat produk kita gitu kan? Mungkin aja misalkan kayak di saat 11 12 seperti itu gitu kan. Cuma ada nggak sih teknik promosi yang mungkin secara general itu bisa digunakan untuk para pebisnis nih? Oke, nah saya tuh paling senang, tadi kan saya udah bilang pokoknya yang penting era kolaborasi. Saya kasih ada 3 nih, ini disebutnya boleh dicatat 3 strategi kemitraan. Jadi kalau saya senangnya gini, kalau kita kerja, ya oke lah kita punya branding, tadi udah ngomongin dari sosial media udah, jualan udah, promo udah, tadi 11 udah gitu ya. Nah sekarang gimana caranya kita gini, saya kasih 3. Pertanyaan yang pertama, kemana customer kamu pergi sebelum mereka beli produk kamu? Oke. Ya, contoh, misalkan kita jualan handphone. Sebelum beli handphone, kita mesti nyari apa dulu? Kalau nggak handphonenya nggak bisa dipakai. Ayo. Ini pertanyaan ke kita ya? Iya. Biar seru dong gitu kan. Kira-kira apa yo sebelum beli handphone? Sebelum beli handphone, SIM card, betul. Makanya kan, nah terus habis itu setelah, tadi pertama sebelum ya, setelah customer kamu datang dan beli produk kamu, mereka pergi kemana? Setelah beli handphone dan SIM card, mereka pasti beli apa? Silicon case. Casing, casing. Iya benar juga. Gue ingatnya charger udah termasuk ya. Charger termasuk. Biasa sekarang udah bundle kan, tapi zaman dulu enggak. Zaman dulu ada toko handphone, ada toko SIM card, ada toko aksesoris loh. Sekarang mereka jadi superstore digabung kan.
itu salah satu untuk tadinya mereka punya marketnya masing-masing tapi digabungin jadi satu, itu namanya kolaborasi kemitraan. Bisa co-branding, bisa bundling produk, cross promotion, segala macam. Cari tahu itu. Sama yang ketiga itu adalah customer kamu itu beli produk apa lagi tapi bukan saingan kamu. Jadi segmentasi pasarnya sama tapi bukan saingan. Misal kalau yang naik handphone Xiaomi, misalkan naik motornya motor apa atau makannya di mana. Atau kalau yang pakai handphone iPhone misalkan, mungkin belinya motor apa atau mobil apa, itu kan benar gak sih? Gitu ya? Iya, Itu jadi kita bisa pikirin tuh kira-kira ngomongin contoh handphone. Kalau misalkan ngomongin tadi bisa juga kan dengan jam tangan mewah, bisa juga dengan apa. Jadi yang segmentasi pasar sama tapi bukan kompetisi. Kalau kita bangun itu 3 aja, salah satu strateginya di situ itu pasti bisa. Jadi lebih gampang. Makanya kenapa komunitas itu penting di Entrepreneur Society, mempertemukan. Jadi kayak ada yang jualan sugar wax. Sugar wax tuh buat ini bulu di wax kalau cewek. Kalau cowok nggak tahu, tapi ya terserah boleh. Terus habis gitu saya nggak waxing, cukur tiap pagi biar tahu aja. Nah jadi dari sugar wax bisa ke sendal wanita. Jadi ada namanya sugar wax, terus habis itu ke sendal wanita juga teman-teman bisa co-branding. Terus sampai kalau udah gitu kan biasa kan cewek-cewek yang beli, sampai ke peralatan masak. Waktu itu bisa co-branding buat acara lebaran, bikin bundling, package segala macam. Salah satu contoh gitu, makanya berteman yang tulus dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, karena kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak hal. Gitu. Semoga menjawab juga ya. Itu menjawab sekali karena ternyata ada strategi yang seperti itu juga ya, dengan bekerja sama dengan mitra ya, seperti itu ya. Betul. Iya. Keseruan perbincangan podcast bareng Clemens Raharja akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya.